Fenkolo Channel melaporkan dari Karawang. Update info Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, peta kerawanan Pilkada 2024 resmi diluncurkan Bawaslu RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2024. Peta kerawanan ini bertujuan memperkuat kesiapan dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Peta kerawanan Pilkada 2024 yang diluncurkan fokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan peta kerawanan ini dipakai oleh pengawas dan penyelenggara Pilkada untuk melihat semua dinamika yang mungkin akan terjadi di lapangan. Bagja menambahkan peta kerawanan ini akan terus diperbarui seiring dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Bagja juga mengingatkan pentingnya pemantauan yang ketat pada setiap tahapan Pilkada, terutama menjelang tanggal 29 Agustus. Kami akan terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa proses pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan perhitungan suara berlangsung sesuai aturan, katanya. Bagja menjelaskan kenapa fokus peta kerawanan Pilkada 2024 menyasar pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Sebab 3 tahapan ini merupakan turbulensi terbesar dari seluruh rangkaian tahapan, itu ada di 3 tahapan ini. Makanya perlu pemetaan dan pencegahan, ujar Bagja dalam pengarahan peluncuran peta kerawanan tersebut. Soal tahapan pencalonan, Bagja menyinggung beberapa hari lalu muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024, yang mengubah syarat ambang batas pencalonan dan syarat usia calon. Sebelumnya, kata Bagja, Mahkamah Konstitusi juga pernah membuat putusan pada 2018 yang mengubah syarat calon DPD saat proses tahapan sedang berjalan. Makanya untuk kasus putusan MK terbaru, Bawaslu mengawal betul agar putusan MK dijalankan oleh KPU. Kalau KPU nggak laksanakan, ini bisa turbulensi kemana-mana, jelasnya. Untuk pemetaan kerawanan pada tahapan kampanye, Bagja mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk punya satu pemahaman soal hal-hal potensi menjadi pelanggaran di masa ini. Soal kampanye bahwa hadiah itu, batasannya, besarannya seberapa, buzzer itu limitnya berapa dan bagaimana pengawasannya ke depan. Ada perbedaan ketentuan pidana pemilu dan pemilihan. Mahar politik itu beda antara pemilu dan pilkada. Makanya untuk hal ini, Bawaslu harus sering kumpul dengan jajaran kepolisian dan KPU, katanya. Selanjutnya dalam tahapan pungut hitung, Bagja mengingatkan potensi yang rawan dan laten sekali, yakni politik uang. Dia menekankan di masa puncak ini, jajaran pengawas harus makin cermat dan jeli. Dalam pungut hitung, apa yang paling penting adalah soal politik uang ini jadi PR, ada serangan fajar. Ada rumus pada 2018, itu lakukan patroli pengawasan, jadi begitu di masa tenang pengawas tidak boleh tenang. Masa tenang harus koordinasi dengan kepolisian, untuk memastikan pungut hitung suara tidak diwarnai politik uang, katanya. Dan di sore hari yang membahagiakan ini, peluncuran akan disimbolkan dengan pemukulan kentongan. Kentongan dalam budaya Indonesia merupakan perlambangan dari siaga, mengumpulkan massa untuk bersiap jika ada potensi bahaya. Dari itu disilahkan Bapak dan Ibu mohon izin, mohon perkenan untuk dapat mengabadikan momen ini juga, dan nantinya kentongan ini akan dipukul bersama-sama setelah kita hitung. Bapak Ibu mohon izin. Kami persilahkan kepada teman-teman publikasi dan dokumentasi serta teman-teman media semuanya untuk dapat bersiap-siap mengabadikan momen ini. Dan tentunya kentongan ini tidak hanya menjadi simbol bahwa Bawaslu dan stakeholdernya siaga, namun acara ini juga disiarkan secara online melalui kanal YouTube Bawaslu Republik Indonesia. Ayo masyarakat, kita siaga bersama dalam menyikapi kerawanan pemilihan serentak 2024. Kami mohon berkenan Bapak. Iya, dan ada satu kentongan lagi tentunya kita akan hitung bersama-sama. Bapak Ibu seluruh peserta yang ada di sini sudah siap berhitung bersama kami. Kita akan hitung mundur dari hitungan ketiga. Baik, 3, 2, 1. Luar biasa. Congratulations Bawaslu, terima kasih Bapak dan Ibu telah bersama kami mengawasi pemilihan serentak 2024.
Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada tamu-tamu kehormatan kita yang berada di atas panggung telah berkenan bersama kita melaksanakan peluncuran dari Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Iya. Kami persilahkan teman-teman media, publikasi dan dokumentasi mengabadikan momen kebersamaan terlebih dahulu. Kita akan abadikan pose pertama. Mohon izin, mohon perkenan Bapak Ibu tamu kehormatan dengan pose formal terlebih dahulu. Kita akan bantu hitung 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Selanjutnya mohon perkenan boleh dengan salam awas tangan kanannya di depan dada. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oh, ada satu lagi Ibu Loli. Mohon perkenan Bapak, ada satu lagi ternyata. Ini disebutnya salam apa? Salam kebersamaan? Yes. Oke, kita sebut ini ya. Baik. Silakan tangan kanannya berada di bahu kiri. Bapak Ibu mohon izin, mohon perkenan. Iya, ini adalah pose ketiga. 3, 2, 1. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu tamu kehormatan, khususnya kepada Pak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang telah berkenan untuk dapat bersama Bawaslu Republik Indonesia serta tentunya seluruh stakeholder loyal Bawaslu yang bersama dengan Bawaslu turut serta mengawal dari proses pengawasan pemilihan umum khususnya di tahun 2024 ini. Terima kasih, Fancolog Channel melaporkan.